Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi UICI dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita bertemu secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita dalam menuntut ilmu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Desi Damayanti, dalam mata kuliah Basic Calculus. Silahkan dipelajari materinya sampai selesai dan dipelajari juga latihan-latihan soalnya sehingga bisa lebih memahami materi-materi yang diberikan. Materi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang turunan trigonometri. Diharapkan setelah mempelajari turunan trigonometri ini, mahasiswa bisa menggunakan prinsip turunan dalam fungsi trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Sebagai pengingat dari materi turunan, bahwa Y aksen sama dengan F aksen X itu adalah notasinya, merupakan fungsi dari X, maka turunan terhadap X adalah menggunakan rumus limit juga bisa, di mana jika sebuah fungsi adalah sebuah angka, fx sama dengan c misalnya, maka turunannya adalah 0. Nah, jika fx itu sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n kali x dipangkatkan n dikurangi 1. Dan seterusnya seperti terlihat pada layar. Ini untuk mengingat saja dari materi turunan. Sifat turunan fungsi trigonometri itu hampir mirip dengan turunan fungsi aljabar. Perbedaannya hanya adanya penurunan trigonometri pada fungsi trigonometri tersebut. Ini yang harus diingat bahwa rumus turunan fungsi trigonometri, jika fungsinya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Jika fungsinya cos X, maka turunannya adalah negatif sin X. Dan jika fx-nya sama dengan tangen X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Begitu juga dengan kotangen X, maka turunannya adalah negatif kosekant kuadrat X. Jika secant X, maka turunannya adalah secant X dikali tangen X, dan seterusnya. Berikut adalah contoh soal dari turunan fungsi trigonometri. Misalkan, sebuah fungsi Y sama dengan min 2 cos X, maka kita jawab turunan dari cos X adalah min sin X, sedangkan 2-nya tetap ya. Min 2 dikali min sin X, maka hasilnya adalah Y aksen sama dengan 2 sin X. Kemudian contoh lainnya, Y sama dengan 4 cos X dikurangi 2 sin X. Nah, turunan cos adalah negatif sin, dan turunan sin adalah cos. Maka, untuk angka konstanta di depannya tidak berubah. Maka turunannya adalah 4 dikalikan min sin X dikurangi 2 dikali cos X. Hasilnya, min 4 sin X, nah ini negatifnya dikalikan ke depan, dikurangi 2 cos X. Contoh nomor 3, tentukan turunan cos X dikali tangen X. Ingat, tangen X itu adalah sin per cos. Maka kita sederhanakan dulu, jangan langsung dikerjakan. Setelah disederhanakan, ternyata cos X dikali sin X per cos X. Nah, cos X-nya kan bisa dicoret. Jadi fungsi ini sebenarnya hanya sin X, maka turunannya adalah cos X. Untuk soal nomor 4, di sini fx sama dengan sin X dikali cos X. Nah, ini kita bisa gunakan kaidah U kali V, di mana U-nya adalah sin X, V-nya adalah cos X. Sehingga penyelesaiannya cari turunan U-nya dan cari turunan V-nya. Kemudian masukkan rumus turunan perkalian U kali V kan U aksen V ditambah U V aksen. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Berikut adalah turunan trigonometri dengan sudut AX plus B, di mana A dalam persamaan atau fungsinya ini harus diturunkan
Misalnya, Y sama dengan sin AX plus B. Turunan sin adalah cos. Nah, di dalamnya sini ada AX plus B. Turunan AX plus B adalah A. Maka turunan sin AX plus B adalah A cos AX plus B. Dan seterusnya silahkan diingat dan dipelajari lagi. Contoh soal berikut, yang nomor 1, tentukan turunan dari fx sama dengan sin 3x. Nah, ini kan depannya ada 3x, maka kita bisa misalkan 3x itu adalah u. Kemudian jangan lupa u ini adalah sebuah fungsi, sehingga harus diturunkan u aksen x sama dengan 3, karena tadi u-nya 3x ya. Sehingga kita masukkan dulu fx-nya adalah sin u, karena tadi 3x-nya diganti dengan u, maka hasilnya adalah cos u, nah dikalikan dengan u aksennya atau turunan dari u ini. Turunan u aksen ini tadi adalah 3, kemudian dikalikan dengan cos u, kemudian u-nya diganti lagi jadi 3 cos 3x. Begitu juga dengan nomor 2, caranya sama. Silakan dicoba sendiri dan dipelajari. Untuk contoh nomor 3, ini adalah menggunakan kaidah pembagian. Jadi fx sama dengan sin 4x per 2x, di mana ini adalah bentuk u per v ya. Jadi sin 4x-nya adalah u, 2x-nya adalah v. Kemudian nanti dicari turunan masing-masing dari u dan v-nya. Kemudian masukkan ke rumus, karena rumus pembagian adalah u per v itu sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Masukkan yang tadi menjadi u, menjadi v, kemudian turunannya, kemudian tinggal dioperasikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan trigonometri berpangkat. Bentuknya seperti ini, misalnya y sama dengan fx, ini sebuah fungsi dipangkatkan dengan n. Pastinya kita harus menurunkan dulu fungsi fx pangkat n-nya. Turunannya adalah n kali fungsi fx dipangkatkan n dikurang 1. Nah, fx di dalamnya itu harus diturunkan juga, jadi f aksen x. Contoh soal untuk trigonometri berpangkat seperti ini, misalnya y sama dengan cos 2x pangkat 3. Ini sebenarnya dibahasnya. Jadi di mana cos 2x ini adalah sebuah fx, kemudian 3 ini adalah pangkat n-nya. Jadi kita harus turunkan dulu 3 cos pangkat 3 ini jadi 2x, kemudian 2x-nya dan cos-nya sendiri diturunkan, gitu ya. Jadi turunan dari fx yaitu cos 2x-nya ini adalah 2 dikali min 2 sin 2x. Seperti ini dikalikan tinggal, sehingga hasilnya adalah min 6 cos kuadrat 2x dikali sin 2x. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal yang lain. Jadi di sini ada 2 fungsi sin 3x pangkat 4 ditambah 2x min 5 pangkat 4, gitu ya. Masing-masing aja ini mah dikerjakannya, tapi keduanya sama-sama berpangkat, gitu ya. Jadi nanti yang di dalamnya juga harus diturunkan. Sin pangkat 4 3x ini turunannya adalah 4 sin pangkat 3 3x dikalikan dengan 3 cos 3x. Ini turunan dari sinnya ya. Jadi turunan dari sini adalah cos, kemudian dari 3x-nya adalah 3, kemudian yang 2x min 5 ini turunannya 4 turun, jadi pangkatnya jadi 3 dikalikan 2x-nya diturunkan jadi 2, kemudian diselesaikan. Seperti itu. Dicoba ya contoh soalnya. Di sini terdapat rumus trigonometri yang sering saya ingatkan dalam beberapa pertemuan yang menyangkut trigonometri. Ada rumus hasil kali sin dan cos,
kemudian rumus identitas, rumus penjumlahan sin dan cos, kemudian rumus jumlah dan selisih dua sudut, serta rumus sudut rangkap. Mudah-mudahan rumus-rumus ini bisa bermanfaat ketika kalian mengerjakan materi tentang trigonometri. Di sini ada 3 latihan soal, silahkan dikerjakan untuk melatih pemahaman dan kemampuan kalian. Demikian materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami. Jangan malas untuk mencoba contoh-contoh soal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.